Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang maintenance system untuk mata kuliah manajemen perawatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuji Heriawan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi, jurusan Teknik Industri. Pertama, maintenance system. Di era pasar yang kompetitif dan ekonomi yang selalu berubah, ada dorongan kuat bagi perusahaan jasa dan manufaktur untuk menanggapi tuntutan pelanggan serta dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi tepat waktu. Perkembangan ini mengedepankan peran pemeliharaan sebagai kegiatan utama pada bidang jasa dan manufaktur. Pendekatan strategis sistem holistik, yaitu pemeliharaan atau maintenance dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan agar peralatan atau sistem tetap dalam kondisi yang stabil atau dikembalikan sesuai fungsi yang telah dirancang. Sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama menuju tujuan yang sama. Pemeliharaan ini dapat dianggap sebagai satu paket sistem bersama-sama dengan proses-proses dan kegiatan produksi dan layanan untuk mencapai tujuan yang sama. Lanjut, yaitu hubungan antara sistem pemeliharaan dan tujuan organisasi. Output primer dari sistem produksi adalah barang jadi, dan output sekundernya adalah peralatan yang mengalami penurunan kondisi atau rusak. Output sekunder ini merupakan input bagi maintenance dalam perannya untuk menjadikan kondisi mesin atau peralatan yang tadinya rusak agar dapat berfungsi normal kembali. Sistem maintenance meminimalisasi downtime mesin dan meningkatkan produktivitas produksi serta kualitas dan ketepatan waktu pengiriman produk. Dapat dilihat pada gambar 17. Selanjutnya yaitu sistem pemeliharaan, di mana sistem maintenance dapat dilihat sebagai integrasi dari input dan output dengan menyertakan di dalamnya kegiatan yang diperlukan untuk membuat sistem ini efisien dan efektif, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Bisa dilihat dari gambar 18 di mana ada input itu dari facilities, labor, equipment, dan lain-lain, lalu menuju ke planning. Setelah dari planning biasanya itu ditentukan oleh maintenance. Nanti akan ada prosesnya, proses maintenance yang akan dilakukan. Dalam proses maintenance ini nanti akan ada yang memonitor dan apabila sesuai maka akan menghasilkan outputnya, yaitu operasional mesin dan equipment. Terus selanjutnya kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan umumnya meliputi aliansi sistem strategis, strategi pemeliharaan, perkiraan beban pemeliharaan, kapasitas pemeliharaan, organisasi pemeliharaan, dan penjadwalan pemeliharaan. Itu aliansi sistem strategis, yaitu Departemen Pemeliharaan harus memiliki rencana strategis yang sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan dengan pendekatan holistik agar tercipta sinergi strategis antara pemeliharaan dan organisasi. Lalu strategi pemeliharaan, yaitu beragam strategi pemeliharaan perlu dipadukan secara tepat, yaitu pemeliharaan korektif, pemeliharaan preventif, yaitu berbasis waktu, penggunaan dan kondisi, lalu pemeliharaan peluang, deteksi kerusakan, modifikasi desain, pemeliharaan menyeluruh, penggantian, reliability, contingent maintenance atau RCM, total productive maintenance. Lalu yang C, perkiraan beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan dipengaruhi oleh usia peralatan, frekuensi penggunaan, kualitas pemeliharaan, iklim, dan keterampilan teknis. Perkiraan beban ini penting untuk efektivitas pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Lalu yang D, kapasitas pemeliharaan, yaitu menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan atau tenaga kerja,
material, suku cadang, dan alat untuk memenuhi permintaan pekerjaan pemeliharaan, termasuk keterampilan dari para teknisi atau alat yang sesuai. Lalu organisasi pemeliharaan, struktur organisasi pemeliharaan mengaruhi oleh beban kerja, jenis organisasi, dan keterampilan teknis, bisa berbentuk terpusat, desentralisasi, atau komunikasi atau cascade. Lalu ada penjadwalan pemeliharaan, yaitu proses pengalokasian tenaga kerja dan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kegiatan desain dan pengelolaan. Apa itu kegiatan desain dan pengelolaan? Ini biasanya meliputi desain pekerjaan, standar waktu, dan manajemen proyek. Desain pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pemeliharaan terdiri dari isi pekerjaan dari setiap pekerjaan dan menentukan metode yang akan digunakan, alat khusus yang dibutuhkan, dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Lalu ada standar waktu, yaitu setelah tugas pemeliharaan melewati tahap desain pekerjaan, kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini biasanya dibuat suatu penetapan standar waktu untuk setiap langkah pekerjaan yang direncanakan, sehingga di akhir tahap ini akan diperoleh estimasi waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan. Lalu ada manajemen proyek, yaitu perbaikan besar-besaran yang direncanakan dan layanan pemeliharaan preventif yang dilakukan secara berkala di setiap bagian besar pabrik skala besar. Selama periode ini, seluruh bagian pabrik akan ditutup atau biasanya disebut dengan overhaul. Lalu slide selanjutnya, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah bagian penting dari manajemen ilmiah. Pengendalian yang diterapkan pada sistem pemeliharaan adalah pengendalian kerja, pengendalian inventory, pengendalian biaya, dan pengendalian kualitas. Pengendalian kerja adalah sistem perawatan didorong oleh permintaan pekerjaan pemeliharaan. Beban kerja perawatan yang sangat dipengaruhi oleh strategi pemeliharaan. Perintah kerja yang dirancang dengan baik dengan sistem pelaporan yang baik adalah inti dari sistem pemeliharaan. Lalu ada pengendalian inventory. Kontrol inventory adalah teknik mempertahankan suku cadang dan bahan pada tingkat yang diinginkan. Sangat penting dipertahankan tingkat suku cadang optimal yang meminimalkan biaya penyimpanan barang dalam gudang dan biaya yang muncul jika suku cadang tersebut tidak tersedia. Lalu ada pengendalian biaya. Kontrol biaya pemeliharaan adalah fungsi dari filosofi perawatan, operasi pola, jenis sistem, prosedur, serta standar yang diadopsi oleh organisasi, di mana kontrol biaya pemeliharaan mengoptimalkan semua biaya pemeliharaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan seperti ketersediaan, tingkat kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Lalu ada pengendalian kualitas. Kontrol kualitas dilakukan dengan mengukur atribut produk atau layanan dan membandingkannya dengan spesifikasi produk atau layanan masing-masing. Kualitas dapat dinilai sebagai presentasi pekerjaan pemeliharaan yang diterima sesuai dengan standar yang diadopsi oleh organisasi. Kualitas tinggi biasanya dijamin dengan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan yang penting atau dengan pengawasan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu mengelola kualitas dan pelatihan. Mengelola kualitas adalah tanggung jawab pihak manajerial. Biasanya manajer pemeliharaan tidak sepenuhnya sadar akan pentingnya meningkatkan pemeliharaan kualitas produksi. Teknisi pemeliharaan yang bekerja di bawah kualitas perlu diidentifikasi secara berulang-ulang dan diberi penilaian. Selanjutnya, analisis dapat dilakukan untuk menemukan penyebab pekerjaan yang kurang lancar tersebut. Bila perlu, teknisi pemeliharaan dapat diikutkan dalam program pelatihan intensif yang akan dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Selanjutnya yaitu Reliability Centered Maintenance atau RCM. RCM adalah strategi tingkat tinggi yang dapat menghasilkan pemeliharaan preventif yang berfokus pada fungsi dari sistem dan peralatan. Prinsip dari metode pemeliharaan ini adalah pada peningkatan keandalan mesin
atau peralatan. Metode ini telah diterapkan di berbagai industri yang mencakup nuklir, energi, dan petrokimia. Lalu ada selanjutnya yaitu Total Productive Maintenance atau TPM. TPM adalah pendekatan untuk mengelola pemeliharaan dengan membawa manajemen kualitas total. TPM ini bergantung pada peralatan, peran manajemen, dan pemberdayaan karyawan. Itu pemeliharaan cerdas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemungkinan pemeliharaan yang efektif dan cerdas. Perkembangan ini memungkinkan untuk memonitor peralatan, mentransfer data, berbagi informasi, menganalisis data dengan sistem integrasi dan koordinasi kegiatan melalui web. Kebiasaan manusia dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Manajer pemeliharaan perlu memperhatikan bagaimana ketiga fungsi itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Manajer pemeliharaan juga harus mencoba untuk mengetahui bagaimana perilaku bawahan dapat mempengaruhi tingkat manajemen perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Demikian presentasi dari saya untuk materi maintenance system. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.